Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Cucu Tuan Tanah. Di video kali ini Ki Jamrong akan menceritakan kembali lanjutan dari kisah Cucu Tuan Tanah atau kisah Sisinyo ini. Mungkin dari kalian semua sudah penasaran bagaimana kelanjutan dari kisah ini dan bagaimana yang terjadi di Sinyo selanjutnya. Mari kita saksikan dengan jelas. Maka like, komen, dan subscribe di sini. Mari kita dengarkan ceritanya langsung dari Aki. Udah berubah wujud gitu, itu Sisinyo itu rasa kaget, rasa terkejut, langsung loncat ke belakang sampai nabrak dinding gua itu. Itu Sisinyo situ duduk merenung saking kagetnya gitu ya, saking ruasnya. Duduk terus itu merenung. Di situ Sisinyo sangat merenung, sangat aneh, sangat heran. Pas udah begitu langsung Sisinyo bangkit, baru berdiri, langsung keluar dari guanya, udah keluar dari gua itu. Di luar, di mulut gua itu Sisinyo itu celinguk, lihat ke kanan, lihat kiri, lihat ke depan. Gak lama kemudian itu Sisinyo melangkahkan kakinya, langsung berjalan terus, tapi pikirannya tuh selalu begitu. Kejadian-kejadian tadi di dalam gua itu selalu terbayang-bayang di pikirannya Sisinyo. Bentar-bentar itu wajah Ratu terbayang lagi, berjalan terus. Itu Sisinyo dalam pikirannya itu selalu teringat kepada Ratu itu. Sisinyo tuh siang malam selalu terbayang wajahnya Ratu itu. Jadi selalu membayangi di dalam pikirannya, selalu Sisinyo itu. Jalan sana jalan sini, naik gunung turun gunung, masuk hutan keluar hutan, lewat sawah, lewat pegunungan, lewat kampung. Itu pikirannya Sisinyo tuh selalu manteng terus, selalu kepada si Ratu itu. Di dalam pikirannya tuh nggak lepas-lepas, nggak jauh-jauh dari dalam pikirannya Sisinyo itu. Selalu terbayang-bayang terus wajahnya si Ratu itu. Itu Sisinyo lari jalan terus pikirannya. Gak lama kemudian di pinggiran hutan, udah nyampe ke pinggiran hutan. Sisinyo tuh di situ lagi duduk merenung, tapi pikirannya tuh selalu ingat terus sama si Ratu itu. Selalu dalam pikirannya tuh. Jadi susah untuk melupakan sifat perilakunya Ratu itu, selalu ingat, selalu terbayang-bayang terus Sisinyo itu. Pas lagi jalan lagi itu pikirannya lagi ngelamun mikirin si Ratu itu. Gak tahu di depannya itu ada batu. Sisinyo itu tersandung sampai kakinya tuh tersandung. Celetuk, astagfirullahaladzim, ya Allah. Langsung Sisinyo itu jatuh tergelimpar ke bawah. Di situ baru sadar, aduh saya jatuh, aduh ya Allah kok saya begini. Kenapa ya Allah itu wajah Ratu kok selalu terbayang-bayang terus ya Allah. Kenapa kok saya bisa begini ya Allah. Ya Allah saya mohon bantu ya Allah, pertolongan darimu ya Allah. Kok saya selalu ingat terus sama si Ratu itu ya Allah. Sisinyo itu selalu langkah demi langkah tuh selalu melangkah, tujuannya tuh selalu begitu. Naik gunung, turun gunung, selalu begitu terus. Di suatu malam Sisinyo tuh lagi berjalan. Dari kejauhan tuh terlihat ada sinar sekembaran. Kata Sisinyo, kok di hutan begini kok ada sinar apaan itu, kok merah warna campur kuning begitu, warna apaan ya. Sisinyo tuh dalam pikirannya tuh begitu. Itu yang warna kembar itu selalu lama-lama makin mendekat. Gak udah dekat itu ternyata yang itu tuh ada ular raksasa yang sangat besar. Ular tuh
Itu sisinya terperanjat. Astagfirullahaladzim, lu ular bikin kaget aja. Ada apa ular, kamu kok sampai ngalangin jalan saya di sini? Itu ular tuh malah tegak, berdiri tegak. Itu si ular tuh, tapi anehnya lidahnya tuh keluar. Lidahnya tuh ya kata orang Sunda sih lelan gitu ya, lolan gitu ya. Itu sisinya tuh berpikir, dalam pikirannya, dalam hatinya, kalau ular yang lidahnya keluar begini berarti itu ular tuh ngajak damai. Kecuali ular itu nggak mengeluarkan lidah berarti itu siap perang atau akan menyerang. Di sini sisinya di situ lagi merenung, lagi mikirin. Kata sisinya, ular, apa maksudnya kamu ngedangin saya lewat? Apa dosa saya? Apa salah saya? Kok sampai kamu begitu sama saya? Kan saya tuh gak kenal sama kamu. Kamu tuh dari mana? Dari mana? Kenapa kamu ngalangin lewat saya? Udah gak lama kemudian ternyata si ular itu berubah wujud lagi menjadi ratu. Kata sisinya, astagfirullahaladzim, ratu, apa maksudnya, apa tujuannya, kok kamu sampai ngadang-ngadangin saya jalan, ngadang-ngadangin lewat? Kata si ratu ular, Sinyo, tahu bagaimana perasaan saya ini, tahu susah dilupakan, kamu tuh tidur gak bisa, malam susah tidur, siang gak nafsu makan. Kenapa Sinyo? Kok saya kayak begini? Kenapa Sinyo? Kata si Sinyo, gak tahu ratu, saya juga belum tahu masalah ini, masalah itu, masalah gituan saya kurang ngerti ratu. Kata si ratu lagi, Sinyo, saya terus terang Sinyo. Kata si Sinyo, terus terang apa ratu? Saya nggak ngerti. Kata si ratu. Si ratu juga di situ agak ragu gitu ya, agak ragu mau mengucapkan pendapatnya, mengucapkan pikirannya itu ragu di situ, mungkin karena takut atau gimana, walau alam kita nggak tahu ya. Si ratu itu di situ tuh merenung, berpikir lama di situ. Kata sisinya, ratu, coba ngomong aja ratu, daripada terpendam, daripada disimpan di dalam hati, nanti ratu jadi pikiran, jadi penyakit. Si ratu menjawab, iya Sinyo, tadinya mau saya cerita begitu. Masa iya Sinyo, masa iya perempuan duluan yang ngomong begini begitu? Kata si Sinyo, apa maksudnya ratu, apa maksudnya? Si Sinyo benar-benar gak mengerti maksud tujuannya ratu itu, gak tahu tujuannya tuh apa, gak tahu. Itu si ratu itu sama si Sinyo tuh melihat, memandang sangat tajam benar-benar. Mungkin si ratu itu memaksakan kehendak, memaksakan diri, mungkin ya, dikarenakan udah gak tahan. Kata si ratu, Sinyo, saya terus terang Sinyo, bahwa saya ini terus terang udah yang namanya laki-laki, udah dari zaman dulu sampai kapan itu saya tuh udah ribuan manusia yang udah saya taklukkan, udah ya saya taklukkan, udah semua laki-laki dia ada di bawah telapak kaki saya. Kata si ratu itu. Kata sisinya, ratu maksudnya apa ratu? Saya nggak ngerti. Jadi kamu nggak ngerti Sinyo? Iya ratu, saya nggak ngerti maksudnya apa. Terus terang aja ratu, saya nggak ngerti. Itu si ratu itu ngeliatin terus, memandang terus sama si Sinyo, memandang sedalam-dalamnya terhadap si jiwanya si Sinyo. Tapi sayang, gak bisa menembus ke jiwanya si Sinyo ratu itu. Gak lama kemudian si ratu itu jujur terus terang sama si Sinyo. Sinyo, saya terus terang ya, saya ini emang gak pantas
berterus terang sama kamu secara mendahului, tapi saya nggak masalah lah, saya akan berterus terang. Sisinyo menjawab, terus terang apa Ratu, terus terang apa, coba aja jangan ragu, kata Sisinyo. Kalau saya mampu akan saya tolongin, kalau saya nggak mampu mohon maaf Ratu. Kalau saya ini kan manusia, kurang pengalaman, nggak tahu apa-apa Ratu. Umur saya masih kekanak-kanakan Ratu, kan kalau udah Ratu kan udah umurnya mungkin udah ribuan tahun atau apa, saya nggak tahu Ratu. Iya benar Sinyo, benar itu nggak salah, benar Sinyo, benar, sangat benar Sinyo, saya terus terang sama kamu. Ya terus terang aja Ratu, kata Sinyo. Tapi kamu gimana kira-kiranya? Ya apa dulu pertanyaannya Ratu? Kalau saya bisa jawab saya jawab, kalau enggak ya mohon maaf saya. Begini Sinyo, saya tuh sama kamu terus terang aja, saya tuh ada perasaan lain. Gak tahu semenjak kamu pergi tuh saya tuh susah tidur, susah makan, gak siang, gak malam, selalu ingat sama kamu Sinyo, kata Sinyo menjawab, menyaut. Dengan dasar apaan Ratu kok selalu ingat sama saya? Padahal Sinyo juga perasaannya tuh sama, Sinyo juga kayak begitu. Tapi Sinyo kuat tahan, gak berani mengucapkan duluan ya. Sinyo, mungkin ini udah kehendak Sang Dewata, kok saya sama kamu sangat berat, sangat cinta sama kamu. Bener-bener saya sangat menyukai sama kamu Sinyo. Gimana kalau Sinyo, kalau kita balik lagi aja ke negara saya, ke sana. Itu Sinyo terkejut, kata Sinyo. Astagfirullahaladzim Ratu, ngucap Ratu. Astagfirullahaladzim. Kenapa Sinyo kamu menolak saya? Ratu, kita ini kan beda alam, beda wujud, beda bentuk. Kalau Ratu kan adanya di sana di guha, kalau saya ini kan adanya di alam kasar, alam manusia. Kan Ratu ini sebangsanya bangsa lain dengan saya. Yang kelihatan sama saya Ratu itu penguasa alam, Ratunya makhluk. Kenapa kau Ratu sampai mau sama saya? Apa kelebihannya saya? Apa perbedaannya saya? Saya ini orang biasa, saya ini orang pengembara, saya ini gembel. Enggak begitu Sinyo, enggak tahu. Udah ribuan tahun hidup saya di dunia ini, belum pernah yang merasakan kayak begini tuh Sinyo, baru sekarang. Itu Sinyo tuh di situ agak merengut gitu, aneh gitu ya, merasa aneh. Kok bangsa siluman mau sama manusia gitu ya sih. Oh begitu Ratu. Iya Sinyo, bagaimana kamu mending balik lagi ke tempat saya, ke sana. Kamu udah nggak usah ke sana ke sini. Kamu pengen harta apa berapa, pengen apa kamu nggak usah mencari, di saya udah siapin di keraton saya. Itu Sinyo mendengar masalah harta itu bukannya bahagia, bukannya senang. Di situ Sinyo timbul emosi, sangat merasa direndahkan sama si Ratu itu. Di situ kata Sinyo, Ratu, saya di sini emang orang miskin, saya di sini orang susah, saya di sini orang gembel. Saya ini nggak memikirkan masalah harta, masalah kesenangan, masalah apa, saya nggak memikirkan. Saya orang tua saya itu, Ratu, kalau kamu pengen tahu, orang tua saya itu hartanya sangat banyak, sawahnya lebar, tanah daratnya luas, hartanya di rumah, emas, piscis, perincingan, emas, mati berlian segala di rumah saya ada, Ratu.
Ke Ratu sampai ngomong masalah begitu, saya nggak bakalan mau Ratu. Hidup saya itu di rumah saya itu, di kampung saya itu saya itu, keluarga saya itu dianggap sangat terhormat, sangat sangat kaya di wilayahnya. Tapi kamu sampai ngomong-ngomong begitu, Ratu, kamu merendahkan saya, merendahkan martabat saya. Sekarang kamu pergi dari sini, Ratu. Sinyo, mohon maaf Sinyo. Itu Ratu langsung sujud sama si Sinyo. Sinyo, mohon maaf Sinyo. Saya udah lancang, udah ngomong gitu. Mohon maaf Sinyo. Kan manusia itu kalau diimplik-impliki, kalau itu selalu menyerah Sinyo. Tapi kamu kenapa marah? Pokoknya Ratu sekarang kamu pergi dari sini, pergi sebelum saya marah, sebelum saya emosi. Pergi dari sini Ratu. Sinyo, jangan marah Sinyo. Ini kan saya mengungkapkan apa yang saya tahu, yang apa saya permasalahan manusiawi kan yang dicari itu materi. Itu bagi orang-orang, kata si Sinyo sambil marah, mukanya merah itu mukanya. Nggak tahu si Ratu kurang memperhatikan wajahnya si Sinyo. Itu si Sinyo nggak berasa mengeluarkan gigi taring. Si Sinyo itu mengeluarkan gigi taringnya keluar saking emosinya si Sinyo. Sekarang kamu pergi dari sini sebelum saya marah, kata si Ratu. Sinyo, mau saya sama kamu dibunuh, dimatiin, digini gitu, tetap saya cinta sama kamu. Saya nggak mau jauh sama kamu Sinyo, kata si Sinyo tegas. Gak mau, pergi kamu. Itu si Ratu itu merasa terhina, dirinya dilecehkan, dihina, dicaci, dimaki, ditolak keinginannya sama si Sinyo itu. Dengan di luar pengetahuannya si Sinyo itu, si Ratu itu mengeluarkan asihan sampai pemelet gitu ya, sampai asihan pemelet gitu ya, melet bukan pelet buat mancing, bukan. Itu si Sinyo di situ kena pelet. Si Sinyo udah mulai di situ. Itu yang gigi taringnya si Sinyo itu makin lama makin dikit pendek langsung menghilang. Si Sinyo di situ sadar, udah mulai ada rasa cintanya sama si Ratu itu. Terus si Sinyo berkata, Ratu, udah sekarang udah saya tahu bahwa kamu cinta saya. Sebenarnya Ratu, sebenarnya saya jujur Ratu, saya juga cinta sama kamu, sayang sama kamu, kata si Sinyo. Tapi sadar saya Ratu, kalau saya ini manusia Ratu. Kalau kamu kan bangsa lain, kamu kan bukan manusia. Saya gak mau menyalahi kodrat, yang menyalahi yang udah dianjurkan sama yang kuasa, udah ketentuan sama yang kuasa, bahwa kamu dengan saya tuh gak mungkin berjodoh Ratu. Emang saya juga Ratu, kata si Sinyo. Saya juga cinta sama kamu, sayang sama kamu. Kan kita ini bukan sealam, kamu alamnya alam begitu, kalau saya kan alam manusia. Mohon maaf Ratu. Itu si Ratu di situ langsung duduk di depan si Sinyo sambil berdiri. Gak lama kemudian si Sinyo itu langsung membungkukkan badannya, langsung meraih bahu si Ratu itu. Kata si Sinyo, udah Ratu, kamu berdiri Ratu, berdiri kamu. Udah berdiri, si Ratu itu mau memeluk sama si Sinyo. Si Sinyo itu langsung loncat ke belakang, takut diserang karena udah sadar bahwa itu siluman ular. Kata si Ratu, Sinyo, kenapa kamu loncat ke belakang? Kata si Sinyo, saya nggak mau jadi korban Ratu. Udah sekarang gini aja, kata si Sinyo.
Udah kita masing-masing perjalanan hidup, kamu di alam kamu, saya di alam saya. Udah kamu sekarang pulang ke sana, ke negara kamu, saya akan melanjutkan perjalanannya, kata sisinya. Itu ratu di situ mengeluarkan air mata. Si ratu itu menangis, kata ratu, Sinyo, benar kamu tega sama saya, sampai mengusirnya begitu. Udah ratu, sekarang jangan banyak omong, jangan dongeng, sekarang kamu pergi aja, sekarang saya mau jalan. Itu sisinya tuh gak tahu arahnya dari mana, arahnya di mana. Ada yang membawanya, ya ada yang nyambat badannya tuh, langsung sisinya itu melesat ke atas, bisa terbang. Cet, ada yang membawa. Gak taunya yang membawa itu temennya. Siapa ya, coba siapa? Gak salah lagi, itu namanya si Kuntet. Udah jauh dari jaraknya siluman itu, langsung diturunkan lagi. Kata si Kuntet, Kang istighfar, Akang jangan sampai terbawa kemana-mana. Itu kan makhluknya makhluk musyrik, makhluk siluman, makhluk jahat. Kenapa Akang kok bisa begitu, Kang? Kata si Kuntet. Tahu Kuntet, kok saya begini rasanya kok beda sama, emang saya juga sama ratu itu saya juga cinta, sayang. Kata si Kuntet, astagfirullahaladzim, Kang. Akang ini kan banyak pengalaman hidup, dari sana, dari sini, dari gunung itu, gunung ini, danau itu, rawa ini, rawa itu. Hutan di mana-mana Akang banyak pengalamannya. Kenapa kok Akang bisa terbawa arus yang sama yang begitu-begituan? Gak tahu Kuntet, gak tahu, kok saya bingung. Itu si Kuntet sama sisinya ini langsung nyuruh, kata si Kuntet, udah Kang, sekarang Akang duduk aja di sini, duduk tuh di batu rampar. Coba mau saya cobatin ya, mau saya coba syariatin, insya Allah ada berkah dari Allah, ada tulungnya dari Allah. Itu sisinya tuh duduk di situ, langsung sama si Kuntet ditarekain langsung. Wah, si Kuntet mengeluarin ajiannya, semua itu ajiannya si Kuntet keluarin. Pas si Kuntet mau nyareatin si Sinyo, datang kakek-kakek. Assalamualaikum, kata si kakek. Itu si Sinyo sama si Kuntet itu kompak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kompak ya. Kata si kakek, Kuntet, kamu bukannya begitu. Itu ini sisinya itu sedang diuji, sedang dicoba sama yang kuasa. Sampai di mana keimanannya, sampai di mana kesabarannya, sampai di mana ketabahannya. Kuntet, itu bukan tugas kamu. Kamu hanya sekedar mengikuti perjalanannya sisinya. Begitu. Jadi Kuntet, tugas kamu itu untuk mengasuh, menjaga hal-hal yang gak benar. Contohnya seperti manusia. Kalau masalah begituan atau siluman lah, inilah itulah, itu kamu jangan turut campur, jangan turun tangan, Kuntet. Itu belum saatnya, belum waktunya kamu turun tangan. Itu si Kuntet langsung nyembah sama si kakek itu. Oh Eyang, mohon maaf, ribu maaf. Saya udah mendahului kehendak. Saya tidak tahu, dikarenakan saya tuh sama Sinyo ini bukan sebulan, bukan 2 bulan. Udah bertahun-tahun suka dukanya saya sama si Sinyo ini. Udah bareng, gak siangnya, gak malamnya, gak hujannya, gak panasnya, gak laparnya, gak kenyangnya, gak penghinaan, segala macem bareng sama si itu. Tahu, kata si kakek, saya tahu kamu teman yang setia, tapi belum saatnya, belum waktunya. Kamu
ditugaskan untuk menangani masalah-masalah persoalan Sisinyo sama makhluk-makhluk gaib. Tapi kamu tugasnya hanya untuk permasalahan ini dengan manusia-manusia saja. Nanti kalau masalah pergaiban itu urusannya lain lagi ceritanya. Oh gitu, Eyang, saya mohon maaf dikarenakan saya tidak tahu. Nah sekarang gini Kuntet, Sinyo, kamu sekarang pergi tuh di depan ada makam keramat di depan di situ. Coba kamu ke sana, menuju ke sana. Di situ kamu bertapa. Bagaimana di situ nanti ada ilafat, ada wahyu dari yang kuasa. Kamu harus bagaimananya. Saya kurang tahu, kata si kakek itu atau si Eyang. Gak lama kemudian itu si Eyang itu si kakek itu langsung, Kuntet, Sinyo, sekarang gini ya. Sekarang saya mau melanjutkan perjalanannya lagi. Kamu jalankan tugas ke tempat sana, ke tempat keramat. Gak jauh dari sini. Gak jauh, Kuntet. Gak jauh, Sinyo. Coba kamu sekarang ke sana aja. Ya, Eyang, terima kasih. Itu si Sinyo sama si Kuntet tuh langsung. Gak lama kemudian si Eyang itu, si kakek itu menghilang, gak tahu arah kemana. Itu seperginya si Eyang itu, si kakek itu orang berdua tuh itu langsung di situ merenung aja. Kata sisinya, Kuntet, kamu kenal gak sama orang itu? Kata si Kuntet, kan Akang mungkin yang tahu, kok nanya sama saya? Sebenarnya si Kuntet itu tahu siapa Eyang itu. Sebenarnya, tapi dirahasiakan. Kang, Akang masa nggak tahu? Itu kan itu Akang tuh pasti kenal, kata si Kuntet. Kuntet, saya terus terang aja nggak tahu, nggak kenal. Orang itu baru sekarang saya ngeliat, baru sekarang saya ketemu sama orang itu, kata si Kuntet. Apalagi saya, Kang, dia orang nggak tahu siapa itu si Kuntet itu sambil membuang muka dikarenakan si Kuntet itu berbohong sama sisinya demi kebaikannya itu ya. Udah ngobrol sama si Kuntet, udah sana sini, kata si Kuntet, udah Kang, sekarang gini aja, yuk kita lanjutkan perjalanan menuju makam keramat yang ada di sana yang dikasih tahu sama Eyang itu. Ya Kuntet, yuk kita kesana aja ya. Gak lama kemudian itu berdua tuh berjalan terus. Yang namanya deket katanya, itu perjalanan udah ngelewatin beberapa wilayah seperti hutan, gunung, kampung, pesawahan. Itu selalu begitu. Terus selalu siang malam si Kuntet sama sisinya itu berjalan terus menuju yang udah dikasih tahu sama si kakek itu atau si Eyang itu. Gak lama kemudian terlihat itu ada bangunan di situ tuh, ada bangunan. Kata si Kuntet, Kang, itu kan mungkin tuh itu makam itu bangunannya, yuk kita ke sana. Ya Kuntet, yuk kita ke sana. Itu jalan berdua tuh. Kuntet, kamu kalau saya di situ bertapa, kamu mau kemana Kuntet? Kata sisinya. Si Kuntet menjawab, Kang, kalau saya tuh nggak bakalan pernah jauh sama Akang. Jadi kamu gimana? Ya saya pasti nungguin Akang aja di sana. Nanti deket Akang aja di situ, nggak bakalan jauh dengan Akang. Nah, sobat sekalian, itulah dia
cerita yang dibawakan oleh Aki Jamrong di malam ini. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua di kehidupan kita ke depannya. Kurang lebihnya mohon maaf, salah saja bukan setan, benar saja bukan malaikat. Tunggu cerita-cerita kami berikutnya di channel Kisah Cucu Tuan Tanah.